Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hibar Ramadan dengan NPM 23150619094. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas akhir dari praktikum Embedded System dengan judul komunikasi serial. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian yang telah saya buat di tingkat CAT, di mana ini merupakan rangkaian komunikasi serial sinkron SPI atau Serial Peripheral Interface. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari rangkaian ini. Rangkaian ini terdiri dari dua Arduino board dan untuk menghubungkan dua Arduino board ini saya menggunakan 5 kabel jumper yang dimana masing-masing terhubung dengan pin antara Arduino yang berperan sebagai master dan Arduino yang berperan sebagai slave. Di sini saya untuk Arduino yang atas itu atau Arduino 1 itu merupakan Arduino yang berperan sebagai master. Untuk pin GND atau ground saya hubungkan dengan menggunakan kabel jumper hitam ke Arduino yang kedua atau yang di bawah itu yang berperan sebagai slave. Pin ini gunanya untuk menyamakan referensi tegangan agar ketika data yang dikirimkan itu tetap stabil tegangannya. Kemudian untuk pin-pin yang lainnya, di sini saya menghubungkan pin digital nomor 10 pada Arduino Master dengan pin digital nomor 10 pada Arduino Slave, yang dimana secara default juga pin ini merupakan pin SS atau Slave Select yang dimana digunakan untuk memilih perangkat slave yang akan digunakan untuk berkomunikasi. Yang memilih itu adalah dari perangkat master. Kemudian untuk pin yang ke-11 saya hubungkan dengan pin 11 Arduino yang kedua juga, dan pin 11 ini gunanya untuk jalur MOSI atau master out slave in, yang dimana itu jalur ketika Arduino master mengirimkan data ke Arduino slave. Kemudian ada pin 12 yang dimana itu merupakan pin MISO, yang dimana itu gunanya jalur untuk Arduino slave yang bertindak sebagai slave itu mengirimkan kembali data atau feedback yang telah dikirim oleh master, dan dia memberikan kembali datanya dari slave ke master. Kemudian untuk yang terakhir ada pin 13, di mana pin 13 ini dia gunanya adalah untuk SCK atau serial clock. Ini gunanya untuk Arduino master mensinkronisasi nilai clock ke Arduino slave agar data yang terkirim tersinkronisasi. Kemudian lanjut saja, untuk saya akan menjelaskan dari source code-nya, dimulai dari source code Arduino yang pertama dulu atau Arduino yang berperan sebagai master. Nah, pada source code untuk pada Arduino master ini sendiri, pertama-tama ini saya mendefinisikan 3 pin yang digunakan, ya MOSI pin 11 sebagai jalur data keluar dari master, kemudian SCK pin atau pin 13 sebagai jalur clock, SS pin, slave select, pin 10 sebagai untuk mengontrol koneksi ke slave. Kemudian setelah itu ada fungsi setup yang dimana ketiga pin yang diinisialisasi sebagai output menggunakan pin mode yang memungkinkan mereka mengirimkan sinyal. Setelah itu pin SS diatur ke high yang gunanya untuk menonaktifkan slave, dan SCK itu di set ke low untuk memastikan clock berada di kondisi rendah. Untuk yang SS pin tadi itu diatur ke high itu karena dia belum untuk mengset kalau Arduino master ini masih belum memilih perangkat Arduino slave yang mana. Kemudian ada fungsi serial begin 9600 itu untuk menampilkan informasi baud rate melalui serial monitor. Selanjutnya ada fungsi loop yang dimana ini menjalankan pengiriman data secara berulang setiap 1 detik. Variabel data to send ini diinisialisasi dengan nilai heksadesimal 0xa5, yang dimana kalau itu dalam biner itu nilainya itu 101000101, dan ini adalah data yang akan dikirim. Fungsi send byte SPI ini dipanggil untuk mengirim data tersebut. Setelah pengiriman, maka akan muncul pesan yang pada serial monitor dan menunjukkan data yang dikirim dalam format biner dengan teks master kirim .2 0B diikuti dengan variabel dari data biner tadi. Kemudian fungsi send byte SPI, byte data, adalah inti dari proses pengiriman SPI ini. Yang pertama, slave diaktifkan menjadi SS pin low, yang dimana memang kalau untuk mengaktifkan slave itu harus mengset pinnya ke low. Kemudian proses pengiriman data ini dilakukan melalui perulangan dari bit ke-7 atau most significant bit hingga bit ke-0 atau LSB, least significant bit. Kemudian pada setiap iterasinya nilai bit saat awal dihitung dengan operasi data lebih dari i, dan
datanya itu 0x01 yang menggeser bit data ke kanan dan mengambil bit paling rendah. Nilai bit tersebut dikirim ke jalur MOSI pin atau pin yang 12 tadi kalau tidak salah. Kemudian clock dinaikkan atau diberi sinyal high untuk memberi sinyal bahwa bit dibaca oleh slave. Kemudian setelah delay singkat selama 10 mili detik atau 10 mikro seharusnya ini, bukan mili lagi karena dia hanya 10. Kemudian clock diturunkan low untuk mengakhiri siklus dari clock. Setelah semua bit dikirim, maka slave itu di akhir nonaktifkan kembali dengan digital write SS pin high, di mana memang set pin dari slave select itu menjadi high lagi. Kemudian di sini saya akan membahas pada source code untuk Arduino yang bawah atau Arduino yang berperan sebagai slave. Ya sama pada bagian awal juga saya mendefinisikan beberapa pin, namun di sini kebalikan dari yang sebelumnya. Karena kan yang sebelumnya itu menggunakan pin MOSI, di sini menggunakan pin MISO yang dimana itu menerima dari master. Kemudian saya juga mendefinisikan variabel receive byte untuk menyimpan data yang diterima dari master. Di dalam fungsi setup, ketiga pin diinisiasi dengan input menggunakan fungsi pin mode, karena slave ini sendiri kan hanya menerima data, dan komunikasi serial juga diaktifkan dengan baud rate yang sama yaitu 9600. Komunikasi serial baud rate ini penting untuk antara dua perangkat harus sama, karena jika kedua baud rate tidak sama, kemungkinan data akan rusak ataupun perangkat akan tidak terhubung atau malah sama sekali tidak jalan. Kemudian untuk yang fungsi loop, itu bagian utama dari program yang akan terus berjalan selama programnya tidak dihentikan. Di sini slave itu memeriksa apakah pin SS ini dalam kondisi low, yang berarti master mengaktifkan slave dan siap mengirim data. Jika kondisi tersebut terpenuhi, fungsi receive byte SPI dipanggil untuk menerima 1 byte data dari master. Fungsi receive by SPI ini menerima proses pengiriman data bit per bit melalui SPI manual, yang dimana variabel data diinisialisasi dengan nilai 0 untuk menampung byte yang akan diterima. Kemudian perulangan berjalan dari bit ke-7 hingga ke bit ke-0 dengan iterasi slave menunggu hingga clock dari master naik atau high menggunakan while digital read SCK pin sama dengan low, yang dimana ini memastikan bahwa data pada jalur MOSI sudah stabil. Kemudian delay singkat selama 5 mikrodetik diberikan untuk memastikan kestabilan sinyal clock. Selanjutnya, jika data pada jalur MOSI pin bernilai high, bit pada posisi yang sesuai disimpan ke dalam variabel data menggunakan data sama dengan 1 kurang dari i. Slave kemudian menunggu clock turun atau low untuk melanjutkan ke bit selanjutnya, memastikan bahwa proses sinkronisasi clock terjaga. Kemudian setelah semua bit diterima, nilai byte dikembalikan dan kembali ke fungsi loop. Data yang diterima akan ditampilkan pada serial monitor dengan format biner dan dengan pesan juga menggunakan fungsi serial.print. Pesannya itu slave terima titik 2 0b diikuti dengan variabel untuk yang menyimpan data yang telah dikirim. Sekarang saya akan menjelaskan pada bagian outputnya. Ini untuk kita run dulu. Nah, kemudian ini sudah muncul output pada serial monitor. Ya, ini untuk sisi masternya mengirim data secara berulang setiap 1 detik, yang dimana menggunakan fungsi byte SPI. Dan data yang dikirim ini tadi itu nilainya dalam heksadesimal 0x-A5 atau dalam binernya 101 00 101. Kemudian setiap bit dari data yang dikirim itu berurutan MSB hingga LSB, dan master ini menurunkan pin SS untuk mengaktifkan slave. Kemudian bit pada posisi yang dikirim melalui MOSI itu, jika bit bernilai 1, pin MOSI diatur high. Kemudian jika bit bernilai 0, pin MOSI diatur low. Kemudian clock dinaikkan itu untuk memberi sinyal bahwa data siap dibaca. Nah, sementara kalau clock itu low itu untuk memberi sinyal bahwa pengiriman bit selesai. Semua bit ini dikirim dan pin SS dinaikkan atau di set ke high untuk menonaktifkan slave. Kemudian untuk pada bagian slave ini, outputnya sendiri di sini sudah terlihat bahwa tampil pesan slave terima, yang dimana ini cara kerjanya itu slave hanya membaca data yang dikirim dari master jika pin SS itu yang di set dalam kondisi low. Kemudian setiap bit diterima melalui fungsi receive byte SPI, yang dimana slave tadi menunggu clock dari master di set menjadi nilai high atau sebagai sinyal data siap dibaca. Lalu slave ini membaca nilai pin MOSI, yang dimana jika high bit dengan nilai 1 disimpan, kemudian jika low bit tetap atau 0. Karena memang bawaannya kan dia bit tetapnya itu 0. Setelah itu ya terakhir slave-nya menunggu clock turun sebelum melanjutkan ke bit berikutnya.
Dan sesudah dia menerima 8 bit data, maka Slave akan menempelkan data tersebut melalui serial monitor menggunakan serial print, dan ini akan berulang mengirimkan datanya sampai jika salah satu Arduino-nya tuh dinonaktifkan, maka dia baru akan berhenti. Namun jika tidak ada yang dicabut dari sumber daya, maka proses ini akan terus-terus berulang. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.